Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Ini loh najis-najis yang dimaafkan. Kita lanjut lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan aku ke Ustadz Syam tadi loh. Najis yang kering itu memang harus dibersihkan ya. Contohnya kayak misalnya najis apa ya? Kayak kotoran tikus atau kotoran burung yang sudah mengering gitu. Nempel gitu kan. Itu harus dibersihin juga atau coba di gitu doang aja. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Abi, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, najis itu tidak bisa serta-merta berubah menjadi tidak najis gitu ya. Kecuali ada perubahan dengan zatnya atau bentuknya. Misal, dia adalah kotoran, tapi udah berubah menjadi binatang gitu, misalnya jadi ulat gitu. Jadi ulatnya nggak najis lagi si ulat itu gitu, karena dia udah berubah. Misal khamar itu kan najis ya, tapi udah berubah menjadi cuka. Ya, cukanya jadi tidak najis lagi. Tapi kalau kotoran tidak berubah menjadi ulat, tadi tetap jadi kotoran, maka mau dia kering, mau dia basah, tetaplah najis. Kecuali dia udah kering dan bersentuhan dengan sesuatu yang kering juga. Nah, gimana tuh? Misalnya najis itu udah kering, misalnya di lantai atau di mana gitu ya, atau di jalan misalnya ada kotoran yang udah kering, kotoran sapi lah anggaplah yang tidak terlalu menjijikkan mungkin pagi-pagi gitu ya, karena dia rumputan gitu, karena dia rumput gitu, dari rumput gitu. Kotoran sapi misalnya ada tapi udah kering. Oh, dipikirnya tanah biasa gitu, main bola kita, main bola. Kalau kita kering juga bersentuhan dengan yang kering, maka itu tidak menjadikan kita terkena najis. Badan kita kering gitu. Contoh, kotoran sapi itu udah kering. Kita mau melempar batu kan? Kita kira batu diambil. Iya. Ambil mangga. Gak apa-apa. Pertanyaannya tangannya gimana? Tangannya gimana? Kalau tangannya dalam keadaan kering, maka tidak terkena najis. Tapi kalau salah satunya basah, baik itu si kotorannya basah ataupun si tangannya basah, maka dia dihukumi najis. Daripada tadi. ribet cari contohnya. Iya benar-benar. Karena ada aja orang ngapain ya sentuh yang ya mau kering mau basah tetap aja gitu ya, kotor gitu. Maka subhanallah, itulah pentingnya tadi kita pelajari bahwa di Islam itu bukan hanya mencari bersih, tapi mencari suci juga. Karena inilah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita tidak serta-merta mengatakan yang wangi itu suci semua, tidak. Karena tadi dikatakan kalau membersihkan pakaian ternyata dia pakai deterjen doang. Karena ada loh sekarang mesin cuci yang kering nggak pakai air, ada juga langsung dry clean gitu ya, dry dia kering dibersihin dan cara dry doang gitu. Maka subhanallah itu tidak serta-merta memberikan najis karena tidak pakai air di sana. Namun kalau dikatakan kotoran yang sudah kering atau kotoran yang sudah berubah bentuk dengan cara misalnya khamar berubah menjadi cuka, atau kotoran sudah menjadi binatang, menjadi ulat kah, menjadi apakah, maka dia berubah hukumnya dari najis menjadi tidak najis. Tapi kalau kotoran yang basah menjadi kering, tetap dia najis jikalau kita menyentuhnya dalam keadaan kita basah. Ya, tapi kalau dia dalam keadaan kering dan kita juga kering, itu tidak serta-merta terpindah daripada najisnya kepada kita. Jadi kalau misalnya nempel gitu apa segala macam, tapi kayaknya mustahil nempel kalau sama-sama kering gitu ya. Kalau sama-sama kering nggak nempel, jatuh dia. Tapi kalau udah nempel ya anggap aja kita dalam keadaan basah itu. Baik basah karena air ataupun kita basah karena keringat, misalnya main bola nggak pakai sepatu gitu ya. Terus nginjek kotoran sapi yang sudah, karena kita main bola di kampung gitu, biasanya di lapangan ada kotoran sapi gitu kan. Ya anggap aja kaki kita keringetan gitu. Maka subhanallah itu berarti kita terkena najisnya. Ya ini pentingnya untuk membersihkan daripada segala sesuatu yang baik itu kasat mata ataupun tidak kasat mata dalam diri kita, maka pentingnya untuk membersihkan sebelum kita melaksanakan ibadah atau sebelum sholat. Allahu ta'ala. Berarti kotoran yang nantinya berubah jadi makhluk hidup itu nggak akan najis gitu ya? Ya berubah dong. Kalau dia tetap najis setiap tersentuh binatang ini siapa tahu. Iya, berarti kalau dia kan jadi kupu-kupu nantinya. Oh iya benar, itu nggak apa-apa ya. Terus kalau yang kering sama yang kering nggak apa-apa juga. Yang penting jangan penasaran, dicek dulu ini basah apa kering ya.
terus digituin. Itu nggak perlu ya. Enak banget sih. Itu nggak perlu yang kayak gitu-gitu ya Jamaah yang ada di rumah. Baik, Jamaah kita lanjutkan lagi yuk berbicara mengenai najis-najis yang dimaafkan ini ya. Kali ini aku mau nanya sama Abi Maki. Iya. Abi kalau ada musafir, Abi, kita pakai pakaian, kita nggak tahu nih pakaian kita terkena najis atau enggak gitu kan. Terus kita, sudah deh kita sholat aja, tapi kita tidak mengganti pakaian kita, Abi. Nah, tata cara sholatnya tuh bagaimana ya? Karena kan kita nggak tahu nih, seperti yang tadi aku sebutkan itu, Abi Maki. Mau penjelasannya, Abi? Iya, terima kasih Mas Soni. Izin Ustaz Nur Maulana, izin Ustaz Syam. Iya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini kita dikumpulkan di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan yang sangat luar biasa ini ketika ada satu pertanyaan. Yang pertama, iya, saya ragu nih pakaian saya ini ataupun celana saya ini kena najis apa enggak ya? Punten, harus diyakinkan saja kalau ini bersih. Karena keyakinan ini tidak akan pernah punten luntur karena keraguan-raguan. Jadi kalau ragu di awalnya, kenapa? Karena yang namanya setan ini selalu memberikan keraguan-raguan di dalam hati ini. Ini kayaknya kena najis enggak? Kena najis enggak? Tapi kena najis. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya terkena najisnya yang tadi dikatakan ma'fu ataupun yang digambarkan termaafkan, iya, contoh misalnya punten ke toilet lalu buang air kecil, iya, walau bagaimanapun imma yang sekarang disiapkan di mall atau apa yang sambil berdiri atau masuk tanpa sempat duduk, punten begitu dikeluarkan mungkin ada percikan-percikan kecil, iya, yang nempel ke celana atau percikan-percikan kecil, maka itu juga dikatakan yang namanya najis yang dimaafkan. Iya, namun kalau matan ini kena najis nggak ada keraguan-raguan, maka siapkan dalam hati kita mengatakan ini yakin tidak kena najis. Namun apabila yakin ini kena najis, ini yakin ini saya kena najis, ini yakin ini pakaian ini kena najis, bagaimana caranya? Punten, cara yang terbaik dilakukan adalah pertama, apalagi waktu sholat tiba. Jadinya karena musafir atau di mana tidak mungkin ganti pakaian. Karena pakaiannya hanya ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama, punten, karena sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan pernah punya alasan mengatakan, kenapa nggak sholat? Baju saya kena najis, tidak boleh. Iya, kenapa tidak sholat? Ini saya tadi ada nanah di celana saya misalnya. Iya, kembali lagi. Kembali lagi deh. Jadi bagaimana caranya punten? Caranya adalah utamakan sholat. Bagaimana? Kalau misalnya di sebelah sini masih bisa untuk dibersihkannya, iya, maka airnya ini diambil lalu disiramkan kepada tempat yang najis tadi. Disiramkan saja untuk dibersihkan. Seandainya agak sulit karena mungkin di punggung, dilepaskan dulu pakaiannya, maka cukup dibersihkan di tempat yang kena najis tadi. Jangan langsung dicemplungin ke tempat lain, nanti basah pakaiannya, kan kita lagi musafir atau bagaimana ya, ataupun ketika mengatakan di celana, ya sudah kita masuk dulu ke toilet, dibuka celananya, lalu sebelah mana yang kena najisnya diambil, dicuci, dibersihkan begitu. Itu yang paling mudahnya. Iya, jangan tinggalkan sholat. Dan yang keduanya, jangan pernah dicemplungin dulu semuanya. Mana bagian najisnya di situ baru dicuci. Sekali lagi, tidak ada yang harus dilakukan membersihkan najis mutawassithah ini, yang pertengahan ini, yang sedang ini berulang-ulang seperti najis mughalladhah 7 gitu ya, 7 kali. Tapi kalau yang namanya najis mutawassithah, maka sekalipun apabila yakin ini sudah bersih, selesai. Iya. Tapi kalau belum yakin 2 kali, 3 kali nggak ada masalah. Setelah itu sholat. Iya. Namun kalau seandainya mengatakan, tapi ini agak banyak, ini di sini ada, terus waktunya harus sholat dilakukan, maka beberapa ulama tetap sholat dengan apa yang ada, walaupun mengatakan yakin ada najis, tapi terlalu banyak entah sebelah mananya, maka silakan sholat, dan begitu sampai ke tempat yang bisa mengganti pakaian, silakan sholatnya bisa kembali untuk diulang apabila memang ada ketemu pakaian yang bersih setelah kita punten melakukan sholat seadanya, karena memang tadi ada najisnya yang sulit ataupun ada beberapa tempat yang memungkinkan untuk tidak dibersihkannya. Tapi kalau memang hanya itu saja pakaiannya, maka sholatlah. Iya, maka sholatlah. Lalu dengan mudah Islam ini mengajarkan dengan menyebutkan kata-kata yang luar biasa. Apa?
agama Islam ini adalah Masya Allah. Apabila ada dua pilihan, mana yang mudah dan mana yang sulit, apabila dua-duanya benar, ambil yang mudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah berarti apalagi setelah tahu ilmunya, tidak ada alasan untuk tidak sholat ya kalau bisa tahu ilmunya ya Abi ya. Terima kasih Abi Maki untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita coba lagi beralih ke kasus yang berbeda lagi nih Ustadz Maulana nih. Jadi di dalam ini tidak ada berhubungan dengan luka. Oh, enggak ada. Ini aman lah ini ya. Aman gitu ya. Dalam air nih, ember atau wadah, tiba-tiba ada kecoa meninggal di situ. Meninggal. Sopan banget. Meninggal di situ. Berpulang dong. Iya, Berpulang. Atau lalat gitu kan, berpulang. Iya. Nah, itu kita ambil aja lalat bangkainya si kecoa sama lalatnya itu, apakah itu najis juga apa tidak? Terus airnya tuh perlu diganti apa enggak gitu. Kalau misal airnya banyak kan sayang gitu mau gantinya. Nah, itu gimana? Ada-ada aja ya pertanyaannya ya. Mohon penjelasannya sama Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Islam begitu luar biasa. Masya Allah. Segala dibahas. Bahkan ini demi kebaikan kita. Dan pasti ada hikmahnya. Bagaimana kita kehati-hatian dan ketaatan. Ketaatan. Maka kalau ada wadah yang dijatuhi bangkai, ya bangkai itu selain 3 bangkai ini adalah semua najis. Apa itu? Bangkai manusia, bangkai belalang, dan bangkai ikan. Kecuali 3 bangkai ini, semua bangkai adalah najis. Cuma 3 bangkai ini catat baik-baik. Ini gaya ceramah saya sudah ke Abi Maki ya. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Hanya 3 bangkai ini yang bukan najis. Bangkai manusia, bangkai belalang, dan bangkai ikan. Maka selebihnya selainnya adalah najis. Maka keluarkan najis itu. Keluarkan najis itu. Karena dia adalah najis kalau di dalam wadah. Tapi lihat dulu wadahnya. Lihat dulu wadahnya. Wadahnya itu cukup 2 kula. Ukuran banyak sedikitnya itu adalah ukuran 2 kula. 2 kula itu, 1 kula itu 108 liter. Karena ukurannya siku. Ya, jadi siku, jadi lebarnya wadah itu. Kalau ember pasti tidak 2 cukup. Kecuali kalau ember besar. Ya. Yang paling aman gunakan air yang mengalir. Jadi aman dia karena ukurannya banyak. Pasti lebih dari itu. Nah, ada kolam, terus tiba-tiba jatuh binatang. Nah, maka binatangnya diangkat karena itu lebih dari 2 kula, jadi aman. Sekali lagi, yang penting tidak berubah warna dan bau dan rasanya air itu. Kalau dia berubah berarti sudah najis. Tapi tidak mempengaruhi kalau apalagi ya itu kecoa jatuh. Itu aman. Jadi diambil aja. Embernya ternyata tidak cukup 2 kula, terus ada kecoa jatuh di situ, maka lebih baik, atau cicak jatuh, lebih baik buang karena dia tidak cukup 2 kula. Kecuali kalau besar, kolam besar, terus ada kecoa jatuh atau cicak, lebih baik diambil aja dan itu lebih dari 2 kula. Tapi kalau walaupun ternyata dia sudah lama di situ, berbulan-bulan, berarti sudah mempengaruhi warna dan bau serta rasanya air itu, maka dikategorikan adalah najis. Tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci maupun mensucikan. Jadi diganti aja. Lebih baik diganti aja. Nah, bagaimana nih? Ada namanya bangkai sebagaimana kita belajar dari Rasulullah. Kalau lalat yang jatuh kemudian dicelupkan. Iseng banget. Ya, karena di antara 2 sayapnya itu ada salah satunya adalah racun atau yang membahayakan, tapi satunya adalah penawarnya. Maka dicelupkan, kemudian diambil lalu dibuang. Nah, itu dibuang. Lalatnya dibuang. Kirain dicelupin. Tapi kembali lagi rumus. Semua yang menjijikkan lebih enggak usah. Karena kategori najis sudah. Betul. Berarti air ini sudah najis karena saya jijik lihatnya. Jadi kalau begitu enggak usah. Tapi kalau tidak menjijikkan jadi aman.
Nah inilah biasanya semenjak kita pelajari fikih lebih aman, lebih bagus kita menggunakan ember, tapi tidak usah pakai kolam itu. Kalau kalau kolamnya yang di pesantren Abi ya, yang kita pernah datang, itu aman. Walaupun sudah bercampur. Iya. Berkula-kula itu soalnya ya. Berkula-kula. 1 kula berapa? 108 liter. Kalau 2 kula? 216. Iya. Jadi air 216 itu aman. Lulus matematika. Lulus matematikanya. Biasa ngitungin uang bulanan di aduh jadi 2 kula segini. itu ingat ya, 2 kula ukuran banyaknya. Jadi kalau 216 liter itu masih aman. Tapi kalau di bawahnya itu yang tidak aman. Inilah kita kategorikan ember saya di rumah kayaknya aman. Oke, masih kecil saya. Besar. Oke, berarti kalau perlu sekarang semua pakai ember besar aja ya. Biar aman. Tapi kalau ember kecil lebih aman lagi. Kenapa? Kalau ada ragu buang aja, kemudian jalankan air lagi. Udah jangan deh yang kecil aja kalau gitu ya jamaah. Labil. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Banyak sekali pertanyaan yang menarik pada pagi hari ini yang ternyata tuh bisa terjawab dan akhirnya menjadi pelajaran penting buat kita ya jamaah ya. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi, pertanyaan dari jamaah aku bacain lagi. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sekarang pertanyaan seperti biasa Ustadz Maulana ada di pos. Aku ambil dulu ya, permisi Ustadz. Di sini adalah kumpulan surat-surat dari jamaah yang dikumpulkan sama tim Islam itu Indah. Dari semua daerah. Dari semua daerah. Dan banyak sekali tuh, Masya Allah. Mau Banyak yang semua? ngirim. Satu aja kali ya. Satu aja. Nggak cukup. Aku Keburu pilih. program lain kena itu Ustadz Maulana durasinya. bantuin pilih dong, yang mana ya? Mau yang mana? Itu aja ya udah, itu aja deh. Asik. Bacain Ustaz. Itu bagus tuh. Dari Padang. Dari Padang. Mohon maaf. Kenapa? Nggak bisa baca tulisannya. Bukan hanya tulisannya nggak bisa baca. Baca aja nggak bisa, orang tulisannya jelas juga. Aku yang bacainnya ya. Ya silakan. Jelas tulisannya ya. Jelas dong. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak nio batanyo Ustaz. Katano dia penasaran. Waktu itu kucing awak muntah. Jadi dia pakai bahasa Padang. Pakai bahasa Padang. Jadi awak barasanalah pakai dia. Sudah tuh awak pel, tapi Ustadz kucing awak tuh muntah ditampe beraso awak sholat. Kiro-kiro muntah kucing tuh najis yang bisa dimaafkan atau indah Ustadz. Dan cie lai. Apa itu Ustadz? Apakah sholat awak tuh ditarimo karena caro awak membarasannya muntah kucing? Kucing. Intinya bagaimana cara membersihkan muntahan kucing di lantai. Gitu aja. Hebat, ada penerjemahnya ini. Ada rangkumannya. Bisa ya. Makasih ya Ustaz. Aduh, di bawahnya. Kasihan saudara saya dari Makassar nggak paham nanti. Yuk udah. Udah gitu dia nulis. Lah kok nulisnya pakai bahasa Padang? Nggak apa-apa, dia udah terlanjur. Lagi yang nulis dia nggak sadar. Itu aja. Udah. Abi Maki aja ya. Mohon jawabannya melalui Tosya Abi. Semoga paham ya Abi ya. Iya, insyaallah. Silakan Paham Abi. kan terjemahan. Oh iya, silakan Abi Maki. Ya, izin Ustaz. Udah aja. Mas Wani izin. Iya. Subhanallah, tapi saya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia aja. Bagus mungkin bahasa Sunda ya. Lebih repot. Lebih repot lagi. Subhanallah, ketika melihat apa tadi muntah kucing, ya kucing, ya. Muntah kucing, ya. Jadi ke bawah-bawah maksudnya. Jadi ketika melihat muntah kucing tadi sudah disampaikan sama Ustadz Syam, apapun yang sudah masuk di dalam perut ini, gitu ya, keluar jadi najis, ya. Nah caranya jelas ini adalah najis. Ketika di lantai, entah itu lantainya tempat sholat atau di luar tempat sholat, ini adalah najis. Dan ketika nampak, ini adalah najis ainiyah ataupun najis yang nampak, ya, terlihat. Ya. Maka yang pertama, hilangkan dulu ainiyahnya ini menjadi hukmiyah. Caranya,
ini ada najis, lalu terlihat najisnya ataupun muntahnya, ambil elapnya, ambil bersihkan yang namanya punten najisnya ini. Berarti sekarang ada dua yang najis, elapnya najis, lantainya pun najis. Iya, setelah itu bila perlu masih ada, ambil lagi elapnya yang bersih, lalu dibersihkan tanpa terlihat, lalu dibersihkan. Maka sekarang punten ada dua elap yang najis, iya, dan termasuk lantainya pun masih tetap najis. Kenapa? Karena belum dikasih air. Setelah itu bawa air, siramkan di situ. Setelah itu baru dibersihkan dengan air tadi. Mau sekali, dua kali, tiga kali, kaidah yang tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya. Kalau sudah merasa bersih, maka lihat najis ini satu, ada tadi warnanya. Kalau tidak ada warnanya, ada rupanya, bentuknya, ada rasanya. Tadi Ustaz Nur Maulana menyatakan ada benar itu. Ya, tapi nggak perlu juga dijilat-jilat. Rasanya masih ada, enggak. Itu tidak. Hanya itu dengan matakan. Jadi ada rasa, ada rupanya, dan ada warnanya. Sekarang rupa sudah tidak ada. Bentuk juga sudah hilang. Tapi punten, namanya rasa kita tidak tahu. Tidak diharuskan. Baunya aja ya. Ada baunya. Enggak ada baunya lagi. Baunya sudah ada, sudah tidak ada. Maka sekarang sudah bukan lagi najis ainiyah, tapi hukmiyah, tapi tetap najis. Bersih kelihatannya tapi tetap najis. Maka setelah itu dikasih air, setelah dicuci dengan air itu dibersihkan, maka sekarang sudah jadi bersih tempat itu. Kalau sudah bersih baru dipel, boleh. Yang keliru, punten, yang keliru, begitu ada kotoran muntahnya kucing di sana, diambil kucingnya lagi, diambil muntahnya itu. Setelah diambil muntahnya, mentang-mentang sudah tidak ada, langsung dipel, langsung dipel. Tadi kan Ustaz Syam sudah menyampaikan kalau sesuatu yang basah bisa menempelkan yang najis tadi. Maka kalau seandainya ini belum disucikan, langsung dipel saja, dan pel ini basah bisa menyebarkan najis di sekelilingnya. Ngeri juga kan kalau tidak kita perhatikan masalah ini. Maka alangkah baiknya bersihkan, sucikan. Jadi pertama bersihkan, lalu sucikan. Setelah itu apa? Silahkan dipel. Setelah itu bebas, jadi pelnya pun akan menjadi bersih. Tapi kalau belum dibersihkan, baru diangkat ainiyahnya saja, belum disucikan, langsung dipel, itu bisa menyebar. Lantai bisa menjadi najis, lalu pelnya pun atau lapnya pun bisa menjadi najis. Inilah kehati-hatian dalam masalah seperti ini. Kenapa? Masya Allah, Islam ini benar-benar agama yang sempurna. Sampai yang seperti ini saja diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Abi Maki untuk penjelasannya. Karena harus suci badan, pakaian, dan tempat salah. Jadi badannya bisa lebih baik lagi. Masya Allah, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.